Pemirsa Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia kembali menemukan dan memusnahkan 2,5 hektar ladang ganja siap panen di lereng Pegunungan Selawa di Desa Pulau Kecamatan Selimun, Aceh Besar. Penemuan ladang ganja ini hampir terjadi setiap bulan sejak awal tahun 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana operasi pemusnahan ladang ganja di Indonesia ini, kita langsung berhubung dengan Direktur Narkotika BNN, ada Brigjen Pol Rudi Setiawan di sana. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Rudi, kan informasi sebelumnya ini bahwa Pak. katanya dikatakan pihak kepolisian ini masuk sampai 4 jam jalan kaki ya ke ladang ganja. Nah, awal penemuan ladang ini seperti apa, Pak Rudi? Ya, terima kasih, Mbak. Kami akan jelaskan bahwa awal penemuannya kita ini bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Badan Informasi Geospasial dengan BIG. Badan Riset dan Inovasi Nasional tadi itu memberikan informasi kepada kita membuat suatu tim. Jadi BNN, BRIN, dan BIG itu dari BRIN memberikan informasi melalui citra satelitnya, Mbak. Citra satelitnya dugaan adanya tanaman ganja di wilayah Aceh, khususnya di Lam Tebak. Memang bukan Aceh saja yang kita monitor, Mbak. Ada wilayah Sumatera juga. Namun untuk yang sekarang ini kita fokus di wilayah Lam Tebak. Jadi BRIN memberikan informasi melalui citra satelitnya, lalu dari data tadi dianalisa oleh tim kita, lalu kita sudah dapat titik koordinat daripada tempat di mana penanaman itu. Lalu kita turunkan tim bersama dengan Badan Informasi Geospasial tadi itu, kita naikkan drone, Mbak. Kita ada naikkan drone pesawat gitu, Mbak ya. Itu kita terbangkan untuk monitor wilayah titik koordinat yang kita temukan tadi itu. Memang pada saat di sana kita menemukan beberapa titik. Namun pada saat itu kita menemukan titik yang di mana ladang ganja tersebut siap panen. Lalu setelah itu setelah menemukan informasi dari drone tadi itu, kita langsung melakukan penyidikan secara manual, yaitu kita naik ke atas dulu, Mbak. Setelah kita naik atas, akhirnya kita menemukan ladang ganja sekitar 2,5 hektar. Jadi kita tim berangkat ke sana. Jadi kita harus bekerja sama lah dengan BRIN dan BIG dan instansi terkait dalam pengungkapan ladang ganja tersebut, Mbak. Iya. Dari hasil citra satelit geospasial ternyata ditemukan banyak titik selain 2,5 hektar ladang ganja ini, Pak Rudi. Ya, masih ada beberapa titik juga, Mbak. Memang jaraknya jauh-jauh itu. Jadi ada satu titik juga yang masih sedang tumbuh, kira-kira baru 10 cm. Kalau ini memang sudah siap panen ini. Memang kalau kita lihat wilayah Aceh ini sangat subur sekali ya untuk penanaman ganja. Karena beberapa titik itu ada bisa. Sebelumnya kami juga lakukan di Indrapuri, Selang Tebak ini sudah 2 kali. Jadi kita selalu monitor untuk wilayah tersebut. Iya, Pak Rudi, apakah pemiliknya ini diketahui ya? Siapa yang menanam ganja seluas ini? Ya, sampai sekarang kita masih melakukan pencarian ya. Memang kita tempat itu memang sangat jauh sekali, Mbak, lereng-lerengnya. Ya, itu kebanyakan memang masuk kawasan hutan kan. Kawasan hutan yang memang jauh dari tempat penduduk. Jadi kita masih mencari informasi siapa sebetulnya pemilik daripada pemilik ladang ganja tersebut. Namun dari ladang ganja yang kemarin diduga disinyalir sudah siap panen kemudian langsung dimusnahkan ini, sudah diketahuikah kemungkinan hasil panennya ini akan didistribusikan kemana, jaringannya kemana saja gitu, Pak Rudi? Ya, kalau kita Mas ya, sebelumnya ya, kita itu kan kerjasama dengan Bea Cukai juga, dengan beberapa ekspedisi. Itu kan kita dapat informasi juga, kita mengungkap melalui jalur ekspedisi dan informasi dari Bea Cukai adanya pengiriman ganja. Akhirnya kita bersama-sama tim kita melakukan pengungkapan. Dari situlah kita lihat, ini untuk wilayah pengiriman, ada wilayah dari Aceh, dari Sumatera, ini makin banyak ini pasti tanaman ganja untuk wilayah Sumatera atau wilayah Aceh ini sedang rame ini. Akhirnya kita juga lakukan penyelidikan. Ya kita ajak tadi itu dengan BRIN, karena kan kita dengan BRIN dengan BIG itu sudah mempunyai data kita, Mas. Beberapa tahun 2021 kita sudah melakukan kegiatan bersama. Jadi kita sudah ada titik-titik yang sudah pernah kita musnahkan tadi, kita pantau lagi
apakah ada kegiatan apa tidak. Namun ada beberapa yang dilakukan, udah kita pantau, tidak ada penanam lagi, ada juga yang sedang membuat lahan baru. Memang jaraknya mereka membuat itu memang sangat jauh semua. 4 jam, ada yang pernah kita lakukan 8 jam PP, kita naik ke atas itu ya, dengan ketinggian yang kemarin 690 mdpl, Mas. Iya, Pak Rudi, ini kan memang sejak awal tahun operasi pemusnahan ladang ganja ini sudah banyak ya, tidak di Aceh juga, ada di Sumatera Utara. Nah, kenapa sih masih banyak masyarakat, terutama di Sumatera ini ya, masih nekat menanam ganja? Apakah memang penanganan ataupun sosialisasi kepada masyarakat ini masih belum sampai begitu, Pak? Ya, BNN maupun BNN, Polri, dengan instansi terkait ini sudah sering menyampaikan dan sering bersosialisasi, menyampaikan tentang bahaya penanaman ganja tersebut. Dan kita pun di BNN ada bagian deputi pemberdayaan masyarakat. Dia mengajak masyarakat ya, kita bergabung dengan Pemda Provinsi Aceh atau Medan, mengajak masyarakat untuk beralih dari menanam ganja tadi menjadi menanam kopi atau jagung. Memang yang menanam ini kan oknum ini ya, petani-petani yang ilegal lah, yang tidak mempunyai, yang tidak tahu aturan ini ya, dia menanam ini ya. Iya, Pak Rudi, sejak awal tahun 2024 ini kan hampir ada saja tiap bulan ditemukan ladang-ladang baru tanaman ganja. Sepertinya seberapa sulit sih untuk memberantas ganja yang ada di Aceh dan Sumatera lainnya, titik-titik lainnya, Pak? Ya, kalau kita sekitar ada 300 titik, Mas ya, titik lahan ganja ini. Ini sudah termapping ya, Memang 300 kalau titik ini kita ya? lihat di 300 titik ya, ada di Aceh maupun di Sumatera daerah Mandailing ya. Oke. Memang rutenya juga sangat berat sekali. Lalu kita lihat juga ganja. Ganja di sana itu memang kalau langsung di atasnya itu dia harga 200.000 ya, 200.000 sudah dipak. Nanti dia turun sampai di Jakarta itu dengan harga 3,5 juta. Apa akhirnya masyarakat ini kan yang menanam ganja ya, tidak semua masyarakat yang benar-benar yang tidak tahu hukum ini, atau memang tahu hukum tapi memang mau melanggar ya. Tadi itu ya dia mencoba untuk mencari keuntungan lebih besar dengan menanam ganja tadi dari 200.000 bisa sampai Jakarta 3,5 juta ya. Mereka mencoba untuk melakukan penjualan tadi itu. Sudah banyak juga yang kita tangkap, yang baru-baru ini juga 3 minggu lalu kami juga baru mengungkap 300 kilo di wilayah Medan. Oke, Pak Rudi, dengan masih banyaknya penemuan ya ladang-ladang ganja ini, sebenarnya seperti apa sih Pak bisnis ganja di Indonesia pada saat ini, khususnya di tahun 2024 ini? Apakah semakin meningkat atau seperti apa? Nah, kalau meningkat tidak, Mbak, karena kan kita juga sudah melakukan sosialisasi, Mbak ya, dan beberapa instansi baik Polri, BNN, dari itu juga sama-sama melakukan kegiatan operasi bersama ya, sudah menurun, Mbak. Hanya beberapa aja yang masyarakat yang menanam ganja ini yang tidak tahu aturan ini, yang ingin mencoba mau kaya cepat lah ini dia, Mbak, tapi ya dia salah ya. Jadi saya harapkan tuh masyarakat yang melanggar ya dalam menanam ganja itu, marilah kita beralih lah untuk menanam kopi atau jagung ya. Kalau BNN ada melakukan kegiatan sosialisasi tersebut ya, untuk mengajak masyarakat untuk pindah menanam ya, seperti yang dilakukan untuk di wilayah Gayo Luas juga pernah dilakukan, wilayah Aceh Besar juga pernah dilakukan. Pak Rudi, hampir setiap bulan dari awal 2024 dan sebelum-sebelumnya juga sering kali ditemukan ladang ganja dan juga sindikatnya mungkin. Namun pemilik dan peredarannya, mata rantai peredarannya ini sepertinya susah sekali untuk diberantas. Ya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, untuk ada pemilik ladang ganja, kita baru melakukan penyelidikan saja. Kita lakukan penyelidikan, kita naikkan drone, kita sudah pantau dengan drone, ini ada yang menanam. Tapi pada saat kita ke sana kan, ya jangan jarak 4 jam itu kan, dengan kita kan tidak mungkin berangkat hanya 5 orang. Minimal kita itu 30 orang atau 50 orang itu untuk naik atas, Mas. Nah, minimal kalau kita udah naik, dia tahu ya dia akan lari kan. Namun kita tidak, hentilah, kita tetap lakukan
pencarian para pemiliknya ini. Oke, untuk yang pemberantasan dari yang sebelum-sebelumnya, Pak Rudi, dari yang mungkin di Sumatera Utara dan lain-lain, apakah sudah sempat ada ditemukan pemilik-pemiliknya, Pak Rudi? Kalau pemiliknya belum pernah kita temukan ya pemiliknya dari tahunnya 2000 ya tahun ini saya belum pernah menemukan. Tapi kita sudah mengidentifikasikan bahwa ada pemiliknya ini, namun kita harus bisa membuktikan supaya pada saat kita ungkap itu memang ada posisi dari situ atau memang dari yang kita ungkap yang belum penerima itu kita ungkap memang dia bisa menunjukkan bahwa ini adalah pemiliknya. Itu yang masih kita lakukan pengejaran sampai sekarang. Jika sudah memang termapping dengan baik lokasi titik-titik ladang ganja yang ada di Sumatera, termasuk Aceh dan mungkin Sumatera Utara, Bapak, artinya tinggal proses pendistribusiannya saja yang harus mungkin diblokade semacam itu sehingga tidak bisa merembet ke daerah lain. Upaya-upaya ini seperti apa sejauh ini, Pak? Ya, melakukan operasi bersama tadi, Mas. Ya. TNI juga, Polri juga, Bea Cukai juga, BNN juga. BNN ini kan ada yang dari pusat, wilayah, kabupaten. Itu sama-sama, Mas, kita melakukan kegiatan operasi bersama. Ya, mungkin melakukan razia di jalan, terus kita monitor tentang ladang-ladang ganja yang sudah kita tahu titik-titiknya. Setiap bulan kita terbangkan lagi drone, kita pantau lagi di mana yang akan tumbuh lagi, atau kita cari lagi tempat di mana akan ada pembukaan lahan baru lagi untuk menanam ladang ganja. Kira-kira setiap bulan kita atau kita dapat info, kita sudah naikkan drone lah bersama dengan BRIN dan BIJ tadi itu. Ya, terkait dengan masifnya banyaknya ladang ganja ini, apa himbauan Anda untuk masyarakat di sekitar sana yang masif ditemukan ladang-ladang ganja ini, Pak Rudi? Ya, himbauan saya untuk masyarakat yang di sekitar penanam ladang ganja tadi itu, kami himbau supaya berhenti untuk menanam ganja, beralihlah menanam kopi maupun jagung, ya, karena ancaman undang-undang ini sangat berat sekali. Jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang itu ancamannya sangat berat, yaitu penjara seumur hidup ataupun 10 tahun ataupun mati. Jadi saya harapkan para penanam ladang ganja tadi, penanam ladang ganja untuk beralihlah ke menanam kopi maupun jagung. Baik, kita akan nantikan terus, Pak Rudi, bagaimana penyelidikan lebih lanjut terkait dengan penemuan ladang ganja ini di Sumatera terutama. Terima kasih Brigjen Pol Rudi Setiawan selaku Direktur Narkotika BNN sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, Pak Rudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.